Bab 88. Kakak akan segera membawamu pulang. Semua orang bisa melihat, Mileye saat ini sedikit tidak waras. Orang-orang di sekitar tidak memperhatikan, melarikan diri dengan liar ke segala arah. Agnes Ji dan Benetmo, mereka bertiga buru-buru datang ke depan Mileye. Melihat Mileye yang terus menyerang, Benetmo memeluk lengannya. "Kakak, tenanglah sedikit." Mileye tertegun. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melihat Benetmo. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku." Benetmo tercengang. Kamu tidak ingat apa yang terjadi barusan?" Mileye mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Benetmo. Pada saat ini, Jeffrey menunjuk ke arah mayat yang tidak jauh. Mileye melirik mayat-mayat di sekitarnya, lalu memandang Benetmo. "Kamu yang melakukannya." Benetmo melompat. "Astaga, kamu benar-benar amnesia atau hanya berpura-pura amnesia?" Mileye mengerutkan kening lebih dalam. "Aku yang melakukannya." Benetmo bertiga. Pada saat ini, Mileye menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi ke alam rahasia." Setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju kejauhan dengan pedang di tangannya. Di tempat, Benetmo berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini tidak terlihat seperti sedang berpura-pura." Jeffrey dan Agnes Ji mengangguk. Benetmo menghela nafas dengan suara rendah. "Hubungan saudara mereka. Jika gadis itu terjadi sesuatu yang buruk, aku benar-benar tidak tahu dia akan menjadi seperti apa. Hei, ayo pergi." Tiga orang itu segera mengikuti. Mileye saat ini benar-benar sedikit tidak normal. Belasan murid Akademi Changmu dipenggal oleh Mileye. Masalah ini dengan cepat menyebar ke Akademi Changmu di Kerajaan Ning. Setelah beberapa saat, puluhan siswa Akademi Changmu bergegas keluar dari akademi dan langsung menuju Mileye. Di tempat persimpangan jalan, Mileye mereka berempat, tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, sekelompok mahasiswa dari Akademi Changmu yang sedang bergegas. Tak jauh dari situ, di antara rombongan siswa Akademi Changmu, seorang pria dengan marah menunjuk ke arah Mileye. "Tempat ini adalah kerajaan Ning, bukan kerajaan Jiang, kamu." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempat. Melihat adegan ini, wajah pria yang berbicara tadi berubah drastis, dan saat dia ingin mundur, seberkas cahaya pedang menebas ke arahnya seperti kilat. Sangat cepat. Puff. Sebelum pria itu bisa bereaksi, kepalanya langsung terlempar keluar. Tapi Mileye tidak berhenti, didorong oleh niat, pedang keindahan spiritual kembali terbang, dan dalam sekejap, salah satu tubuh siswa Akademi Changmu terpotong setengah. Melihat adegan ini, wajah para siswa Akademi Changmu berubah drastis. Mereka semua mundur, tetapi Mileye tidak berhenti, mengejar kerumunan dengan liar. Lancang sekali. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari langit, dan kemudian, tekanan yang tak terlihat menyelimuti Mileye. Master alam mahir gaib. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di atas kepalanya, berdiri seorang lelaki tua. Orang tua itu menatapnya, di matanya ada jiwa pembunuhan yang tidak bisa disembunyikan. Saat orang tua itu hendak berbicara, Mileye tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh orang melayang naik ke langit. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Di udara, wajah orang tua itu berubah drastis, tangannya tiba-tiba terlipat bersama, dan menekan ke bawah. Boom! Gelombang tak terlihat terombang-ambing turun dari langit, namun, cahaya pedang di bawah dengan mudah merobek gelombang itu, dan saat berikutnya, puff! Sebuah kepala berlumuran darah jatuh dari langit. Di sekeliling, semua orang tercengang, terutama sekelompok siswa Akademi Changmu. Mereka benar-benar membeku.
Orang tua barusan itu adalah tetua lembaga eksternal Akademi Changmu. Master alam mahir gaib yang sejati. Namun, kenapa bisa mati begitu saja dengan satu pedang? Bennett Mo berempat juga sedikit terkejut. Mereka tahu Mileye sangat kuat, dan mereka juga tahu dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan alam mahir gaib. Namun, mereka tidak menyangka Mileye bisa membunuh alam mahir gaib dalam hitungan detik. Pembunuhan instan. Di langit, Mileye menyimpan pedangnya dan perlahan-lahan mendarat. Dia melihat ke arah sekelompok siswa Akademi Changmu yang berada tidak jauh. Wajah para siswa berubah drastis. Mereka berbalik dan melarikan diri. Mileye masih ingin mengejar, tetapi saat ini Bennett Mo tiba-tiba muncul di sampingnya. Bennett Mo memeluk lengan Mileye dengan erat. "Kakak, jangan kejar. Kita pergi cari adik lebih dulu." Dia sekarang juga sudah melihatnya. Mileye benar-benar tidak normal, lebih tepatnya, kewarasannya bermasalah. Sekarang, orang ini ingin membunuh siapapun yang dijumpainya, dan semakin bunuh semakin kuat. Lin Siye harus ditemukan sesegera mungkin, kalau tidak akan apa yang akan dilakukan orang ini. Setelah Bennett Mo menarik Mileye untuk pergi, Mileye tiba-tiba menatapnya. "Bocah Mo, kenapa kamu menangkapku?" Bennett Mo. Setelah setengah jam, keempatnya tiba di jajaran pegunungan Giok. Jajaran pegunungan Giok ini membentang luas, sampai tidak terlihat ujungnya sama sekali. Setelah Mileye berempat memasuki pegunungan yang luas, Jeffrey tiba-tiba mengerutkan kening. Ada yang salah. Keempatnya berhenti sejenak. Jeffrey merangkak di tanah. Dia mengendus tanah dengan ringan. Setelah beberapa saat, dia berbalik, melihat Mileye bertiga. Ada aura manusia, dan lebih dari satu. Bennett Mo hendak berbicara. Mileye tiba-tiba berjalan ke kejauhan. "Jangan takut, aku yang akan bertanggung jawab membunuh orang-orang itu, dan kalian hanya perlu bertanggung jawab mengubur mereka." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Melihat adegan ini, wajah Bennett Mo bertiga berubah drastis. Bennett Mo bergegas keluar. "Bandit Ye, tenangkan dirimu." Mileye sangat cepat, dan di belakangnya, Bennett Mo bertiga mengikutinya dengan seksama. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Mileye tiba-tiba berhenti. Baru saja berhenti, Bennett Mo muncul di sampingnya. Bennett Mo yang hendak berbicara, tiba-tiba Mileye menunjuk ke tanah yang berada tidak jauh. Bennett Mo melihat ke tanah itu, seluruh permukaan tanah penuh dengan daun pohon, dan tidak ada yang lain. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menendang kaki kanannya dengan ringan, dan sebuah batu terbang ke tanah yang berada tidak jauh di depannya. Boom! Seluruh tanah tiba-tiba runtuh, dan pada saat yang sama, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari tanah. Dalam sekejap, ada ratusan anak panah, dan di ujung setiap anak panahnya dipenuhi cairan hijau, tampak jelas sangat beracun. Melihat adegan ini, ekspresi Bennett Mo tiba-tiba berubah. Jika barusan ke sana, pasti akan ditembak seperti landak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghentakkan jari-jari kakinya dengan ringan. Seluruh tubuhnya melayang pergi ke arah kanan, dan di belakang pohon besar di sebelah kanan, Mileye melihat 3 orang pria. Ketika mereka bertiga melihat Mileye, ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Ketiganya saling memandang. Saat hendak menyerang, pedang di tangan Mileye tiba-tiba menghilang. Sesaat berikutnya, Cici. Kepala 3 orang ini seketika terbang keluar. Mileye menghentakkan jari-jari kakinya di tanah. Seluruh orangnya melayang keluar, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Setelah sesaat, dia datang ke depan pohon besar. Dia melirik ke tengah pohon besar itu. Di sana, ada jejak kaki kecil.
Hening sesaat. Wong. Sebuah pedang melambung ke angkasa, namun tak lama kemudian, pedang keindahan spiritual kembali ke tangannya. Tapi di bawah kakinya, ada kepala yang berdarah. Mileye menginjak kepala itu dengan satu kaki, dan kepalanya hancur. Hebat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah yang tidak jauh. Mileye mendongak, belasan meter di depannya berdiri seorang pria berambut panjang. Pria itu terlihat agak jelek, terutama mulutnya, kurang satu sudut, dan matanya sekecil tikus. Seluruh orang terlihat sangat jelek. Pria itu menyeringai dan berkata, "Memang orang yang sangat berharga, punya keterampilan, tapi sekarang baru permulaannya. Dengar-dengar adikmu telah ditempatkan di alam rahasia. Kami menunggumu di alam rahasia. Jika kamu tiba terlambat, hehe." Setelah selesai berbicara, tubuhnya bergetar lalu berbalik, dan langsung menghilang tidak jauh. Dan pada saat yang sama, Mileye juga menghilang di tempat, tetapi kecepatannya jelas lebih lambat daripada pria berambut panjang itu, dan jarak antara pria berambut panjang dan dia semakin jauh. Di kejauhan, pria berambut panjang itu tiba-tiba menoleh dan melirik Mileye, "Kamu harus cepat, kalau tidak, adikmu mungkin akan tragis, haha." Pada saat ini, sesosok orang tiba-tiba muncul di depan pria berambut panjang itu. Orang ini adalah Bennett Mo. Bennett Mo memandang pria berambut panjang itu dengan dingin, "Apa kamu pikir kamu yang paling cepat?" Saat suara itu jatuh, Bennett Mo tiba-tiba menghilang di tempat, dan pada saat yang sama, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, wajah pria berambut panjang itu berubah drastis. Dia melayang ke belakang, melambaikan tangan kanannya ke depan, dan beberapa cahaya perak keluar dari telapak tangannya. Di kejauhan, sosok Bennett Mo melintas, menghindari senjata tersembunyi ini, tetapi tepat saat dia ingin menyerang, di kejauhan terdengar teriakan pria berambut panjang itu. Bennett Mo mendongak, tidak jauh dari situ, pria berambut panjang itu tergeletak di tanah, dan kedua kakinya dipotong oleh Mileye. Mileye tidak bermaksud membunuh pria berambut panjang itu, dia menikam pedangnya ke tulang selangkah pria berambut panjang itu, kemudian menyeret pria berambut panjang itu dari kejauhan. Permukaan tanah penuh dengan darah. Pria berambut panjang itu berkata dengan galak, "Sialan, biarkan aku mati." Mileye tidak mempedulikan pria berambut panjang itu, hanya menyeretnya dari kejauhan. Pada saat ini, Jeffrey dan Agnes Chi sudah tiba. Bennett Mo menghela nafas dengan suara rendah, "Orang-orang ini, kenapa selalu memprovokasi iblis gila pelindung adik ini?" Iblis gila pelindung adik. Setelah hidup bersama Mileye, mereka menemukan satu hal, yaitu Mileye biasanya sangat suka melucu dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi yang bisa membalikkan sifatnya adalah adiknya. Siapa yang berani menyentuh adiknya, orang ini akan berubah seketika. Benar-benar iblis gila pelindung adik sejati. Bennett Mo menghela nafas lagi, "Ayo pergi." Orang-orang yang datang kali ini, ada yang secara terang-terangan, dan ada juga orang yang bermain trik licik. Sambil berbicara, dia memandang Jeffrey dan Agnes Chi. "Jeffrey, tubuh fisikmu cukup kuat, kamu nanti ikut di sampingnya, bantu dia blokir panah tersembunyi. Kakak senior Ji, kamu segera hubungi Pak Tua Ji, lihat apakah dia bisa mengirim bantuan ke sini. Sejujurnya, jika hanya kita berempat, aku agak sedikit panik, terutama bandit Y itu, kadang-kadang tidak normal." Agnes Ji mengangguk, "Aku sudah menghubungi." Jeffrey memandang Bennett Mo, "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan?" Bennett Mo berkata dengan nada ringan, "Aku yang tercepat di antara kita berempat. Setelah masuk, aku akan berpisah dari kalian.
Aku akan pergi mencari Lindsay lebih dulu, berusaha menemukannya sebelum orang-orang itu. Ayo pergi, sekarang orang itu sendirian, aku benar-benar sangat khawatir. Setelah mengatakan itu, ketiganya dengan cepat mengikutinya. Mileye menyeret pria berambut panjang keluar dari hutan lebat dengan pedangnya. Saat sampai di dataran, pria berambut panjang itu masih mengaum dengan liar dan memohon untuk dibunuh. Dan Mileye tidak menurutinya. Tiba-tiba, Mileye berhenti. Dia berbalik, melihat pria berambut panjang yang terus menatap pria berambut panjang itu. Mileye menyeringai, "Dulu, aku terlalu baik. Itu sebabnya mereka berani menggertak adikku, kedepannya, aku tidak akan lagi." Saat suara itu jatuh, dia menendang kepala pria berambut panjang itu dengan keras. Boom! Dalam sekejap kepalanya yang berlumuran darah langsung melayang ke udara. Di tempat, Mileye berjalan ke kejauhan dengan membawa pedang, matanya sedikit kusam. "Adikku, jangan khawatir, kakak akan segera membawamu pulang. Orang-orang yang telah menyakitimu, kakak tidak akan melepaskan satu pun, tidak akan melepaskan satu pun." Bersambung.